Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea May Fitri dengan NIM 2105110938. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang penelitian pengembangan atau disebut dengan R&D beserta model-modelnya. Nah, adapun yang dimaksud dengan penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk menurut Borg and Gou pada tahun 1983. Nah, dapat diartikan bahwa penelitian pengembangan atau penelitian R&D ini adalah adanya hal baru, yaitu mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nah, dalam mengembangkan sesuatu ini ada dua macam, yaitu mengembangkan perangkat keras berbentuk fisik dan perangkat lunak. Nah, dalam perangkat keras ini berbentuk fisik seperti buku, modul, LKS, dan media pembelajaran. Sedangkan perangkat lunak seperti pembelajaran kelas, model pembelajaran, maupun kurikulum. Nah, di sini saya akan membahas tentang model-model penelitian pengembangan ini sebanyak 13 model. Model yang pertama yaitu model pengembangan 4D. Pada model pengembangan 4D ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu define. Pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembang perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap kedua yaitu desain atau perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni constructing criteria reference test atau penyusunan standar tes, media selection, pemilihan media, format selection, pemilihan format, dan initial design yaitu rancangan awal. Tahap yang ketiga yaitu tahap development atau pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah yaitu expert appraisal, penilaian ahli yang disertai revisi, dan development testing, uji coba pengembangan. Tahap yang keempat yaitu tahap penyebarluasan. Tahap akhir pengemasan akhir, difusi dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Terdapat 3 tahap utama dalam tahap penyebarluasan, yaitu validation testing, packaging, serta diffusion dan adoption. Model kedua yaitu model ADIE. Dalam model ADIE ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis. Menganalisis perlunya pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar baru, dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada atau yang sudah diterapkan. Yang kedua yaitu desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADIE merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Tahap ketiga yaitu development. Development dalam model penelitian pengembangan ADIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya, telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Tahap keempat yaitu implementation. Penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADIE dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau yang dikembangkan. Umpan balik awal atau awal evaluasi dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan dilakukan mengacu kepada rancangan produk yang telah dibuat.
Yang kelima yaitu evaluation. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADE dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yaitu mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Model pengembangan yang ketiga yaitu work and goal. Nah, dalam work and goal ini terdapat 10 tahapan dalam model pengembangannya. Yang pertama yaitu research and information collecting, yaitu penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Tahap kedua yaitu planning atau perencanaan, merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Tahap keempat yaitu development preliminary form of product, yaitu pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Tahap keempat itu preliminary field testing atau uji coba awal lapangan. Melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini, mengumpulkan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Tahap yang kelima yaitu main product revision, yaitu revisi produk. Melakukan perbaikan terhadap produk awal yang telah dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk model utama yang diuji cobakan lebih luas. Tahap yang keenam yaitu main field testing, yaitu uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Tahap yang ketujuh yaitu operational product revision, melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Tahap yang kedelapan yaitu operational field testing, uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Tahap ke-9 yaitu final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Tahap yang ke-10 yaitu dissemination and implementation, alangkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Model yang keempat yaitu model Azure. Nah, dalam model Azure ini terdapat 6 tahapan. Tahap yang pertama yaitu Analyze Learning Characteristics. Peneliti melakukan kegiatan analisis agar dapat mengetahui serta mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada kegiatan ini terhadap peserta didik, lingkungan, sekolah, tugas, proses pembelajaran, dan lainnya yang diperlukan dalam proses pengumpulan informasi. Tahap kedua yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik yang telah peneliti dapatkan pada proses tahap pertama. Peneliti menetapkan tujuan pembelajaran sebagai upaya untuk apa proses belajar dilakukan peserta didik. Tahap yang ketiga yaitu seleksi metode. Pada tahap ketiga ini, peneliti akan memilih media, metode pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang tepat. Pertama, peneliti akan memilih media apa yang akan digunakan. Media yang digunakan sebagai alat yang dapat membantu guru bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu utilize materials, memanfaatkan penggunaan komponen-komponen yang akan digunakan. Komponen tersebut adalah metode, media, dan bahan pembelajaran yang telah dipilih pada tahap ketiga.
Setelah produk dari komponen tersebut dikembangkan, peneliti melakukan uji coba apakah metode, media, dan bahan pembelajaran dalam produk media bimbingan garis berbasis landing page. Tahap yang kelima yaitu require learner participation. Proses pembelajaran tentunya akan berjalan dengan baik jika ada guru sebagai yang memberi materi dan peserta didik yang menerima materi. Proses pembelajaran akan terasa lebih mudah apabila peserta didik juga ikut dalam pembelajaran. Tahap yang keenam yaitu evaluasi dan revisi. Pada tahap evaluasi dan revisi, pengembangan produk selalu dievaluasi pada setiap tahapan pengembangannya. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk yang dikembangkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui apakah produk perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Model yang ketiga yaitu model RDR. Model RDR, Research Development Research, merupakan model linear dan sirkular yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Sesuai dengan namanya, model ini memiliki 3 kegiatan pokok pengembangan yang ringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Tahap pertama yaitu peneliti pendahuluan. Penelitian pendahuluan digunakan untuk memperoleh informasi awal kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan pengembangan produk. Hasil studi pendahuluan ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan produk. Tahap yang kedua yaitu rancangan produk diuji keefektifannya. Tahap ketiga yaitu melakukan uji keefektifan produk. Dalam model RDR, uji keefektifan produk merupakan kegiatan amat penting karena tujuan pokok pengembangan adalah mengembangkan produk dan menguji keefektifan produk. Model yang keenam yaitu model Smith and Ragan. Model Smith and Ragan ini terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu analisis konteks pembelajaran yang mencangkup analisis kebutuhan dan karakteristik lingkungan pembelajaran. Tahap kedua yaitu analisis karakteristik pembelajaran yang mencangkup persamaan dan perbedaan pembelajar, latar belakang kemampuan pembelajar, dan implikasi karakteristik pembelajar terhadap desain pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu analisis tugas pembelajaran yang mencangkup analisis tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk tugas, strategi belajar dan pembelajaran, dan perbedaan tipe-tipe pembelajaran. Tahap yang keempat yaitu penilaian kinerja pembelajaran yang mencangkup tujuan penilaian, desain penilaian, dan model penilaian kemampuan belajar. Model yang ketujuh yaitu model pengembangan Dick and Cray. Nah, Dick and Cray ini memiliki 10 tahap dalam model pengembangannya. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program instruksional. Tahap kedua yaitu melakukan analisis instruksional untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau karakter yang diketahui sebagai perilaku masukan yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa memulai instruksional. Tahap yang ketiga yaitu analisis siswa dan lingkungan. Dilakukan analisis siswa, analisis konteks di mana mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya. Pilihan peserta didik, keterampilan, dan sikap yang sudah dimiliki akan digunakan untuk mendesain strategi instruksional. Tahap yang keempat yaitu uji coba awal lapangan. Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasikan dalam analisis instruksional. Keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. Tahap kelima yaitu pengembangan tes acuan patokan. Pengembangan tes acuan patokan. Tahap yang keenam yaitu pengembangan siasat instruksional. Bagian-bagian dari strategi instruksional menekankan komponen untuk mengembangkan belajar siswa termasuk aktivitas pra-instruksional, presentasi isi, partisipasi siswa, penilaian, dan tindak lanjut. Tahap yang ketujuh yaitu pengembangan atau memilih material instruksional. Dengan istilah bahan instruksional, kita sudah termasuk segala bentuk
bentuk instruksional seperti modul, panduan guru, overhead transparansi, CD video, multimedia berbasis komputer, dan laman website untuk instruksional jarak jauh atau online. Tahap yang ke-8 yaitu merancang dan melaksanakan penilaian formatif. Ada 3 jenis evaluasi formatif, yaitu penilaian 1-1, penilaian kelompok kecil, dan penilaian uji lapangan. Tahap yang ke-9 yaitu revisi instruksional. Strategi instruksional selanjutnya dapat ditinjau ulang dan sehingga semua pertimbangan dan penilaian ini dilampirkan ke dalam revisi instruksional agar tercipta alat instruksional yang lebih baik dan efektif. Tahap yang ke-10 yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Hasil-hasil pada tahap di atas dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Hasil perangkat selanjutnya divalidasi dan diuji cobakan atau diimplementasikan di kelas dengan evaluasi. Model ke-8 yaitu model camp. Pada model camp ini terdapat 10 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan belajar. Tahap kedua, pemilihan topik atau tugas. Tahap ketiga, identifikasi karakteristik pembelajar. Tahap keempat, identifikasi isi dan analisis tugas. Tahap kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Tahap keenam, perancangan kegiatan belajar mengajar. Tahap ketujuh, pemilihan sumber-sumber belajar. Tahap kedelapan, penetapan faktor pendukung. Tahap ke-9, evaluasi belajar. Dan tahap ke-10, prates. Model pengembangan yang ke-9 yaitu model Sandiman. Model pengembangan yang ke-9 yaitu model Sandiman, di mana model pengembangan pada model Sandiman ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, tahap kedua perumusan tujuan, tahap ketiga pengembangan materi, tahap keempat pengembangan alat evaluasi, tahap kelima produksi atau membuat, tahap ke-6 yaitu validasi, kemudian tahap ke-7 adalah revisi atau perbaikan, tahap ke-8 yaitu media siap digunakan atau diuji cobakan di lapangan. Model yang ke-10 yaitu model Reflective Resursive Design and Development Model. Model ini dikemukakan oleh Willis pada tahun 1995 dalam Saryono, merupakan model konstruktivis, interpretatif, kolaboratif, dan non-linear. Model Reflective Resursive Design and Development Model ini fokus pengembangan yang terdiri atas penetapan, yaitu define, penentuan desain dan pengembangan, design and development, dan penyebarluasan decimation. Nah, di dalam model Reflective Resursive Design dan Development Model ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu bersifat mengulang-ulang dan perenungan. Melibatkan pengguna secara kolaboratif dalam mengembangkan produk sehingga pengguna berpartisipasi. Tidak menempatkan tujuan sebagai pemandu pengembangan, melainkan ditentukan bertahap selama proses pengembangan, meyakini perencanaan terus-menerus berkembang, melakukan strategi evaluasi proses secara otentik, menggunakan data subjektif kualitatif sebagai bahan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Model pengembangan yang ke-11 yaitu model Pustekom-Debdiknas. Model Pustekom-Debdiknas sebagai struktur pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan sumber belajar berbasis teknologi komunikasi, mempunyai pendekatan sendiri dalam proses pengembangan media pembelajaran. Jadi dapat diartikan bahwa model Pustekom-Debdiknas ini lebih mengarah kepada model pengembangan media pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan media pembelajaran terdapat 7 tahapan. Yang pertama yaitu bedah kurikulum. Bedah kurikulum di sini adalah melihat lebih dalam lagi kurikulum yang sedang dipakai di institusi pendidikan. Tahap yang kedua yaitu identifikasi media. Identifikasi media di sini adalah mencari tahu dan menganalisis media-media yang telah dipakai untuk dikembangkan. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan naskah. Tahap keempat yaitu produksi. Produksi di sini adalah membuat media pembelajaran yang akan dikembangkan sebelumnya. Tahap yang kelima yaitu penyempurnaan. Penyempurnaan di sini adalah melihat lebih dalam lagi serta menyempurnakan
media pembelajaran yang telah dikembangkan. Tahap keenam yaitu tes uji coba, yaitu dari tahap produksi dan penyempurnaan pengembangan media yang kita buat. Selanjutnya kita tes atau uji coba. Tahap yang ketujuh yaitu revisi. Revisi itu melakukan perbaikan terhadap media pembelajaran yang telah kita kembangkan. Model pengembangan ke-12 yaitu pengembangan kurikulum pada model Taylor. Pengembangan kurikulum model Taylor yang dapat ditemukan dalam buku klasik yang sampai sekarang banyak dijadikan rujukan dalam proses pengembangan kurikulum yang berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. Sesuai dengan bukunya, model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahapan-tahapan secara rinci. Taylor hanya memberikan dasar-dasar pengembangan saja. Terdapat 4 hal yang dianggap fundamental menurut Taylor dalam mengembangkan kurikulum, yaitu berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Jadi, ketika kita ingin mengembangkan kurikulum, kita harus melihat tujuan pendidikan kita, tujuan pendidikan yang akan kita capai. Yang kedua yaitu tahapan berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, yaitu melihat pengalaman-pengalaman belajar yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertujuan untuk mengembangkan kurikulum. Tahap yang ketiga itu pengorganisasian pengalaman belajar. Tahap keempat itu berhubungan dengan evaluasi.